warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Kurniawan, NIM 1805113218. Mereka saya dari program studi pendidikan kepelatihan olahraga angkatan 18 kelas PKO 6B. Mereka saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah biomekanika dengan dosen pengampu Bapak Rola Angga Latika SPD MPD AIFOPO. Baiklah, langsung saja saya akan menjawab soal-soal yang Bapak berikan. Yang pertama yaitu pengertian biomekanika. Biomekanika merupakan salah satu disiplin ilmu yang mempelajari bentuk dan macam-macam gerak atau dasar prinsip-prinsip mekanik dan menganalisis suatu gerak. Biomekanika ini tidak berdiri dengan sendirinya, melainkan berbagai ilmu yang tercantum dalam biomekanika ini. Yang pertama itu seperti ilmu anatomi, psikologis, dan fisika. Kemudian dasar-dasar atau prinsip dari tiga bidang ilmu itu menjadi dasar suatu disiplin ilmu yang disebut dengan biomekanika. Baiklah, soal yang kedua itu fungsi biomekanika. Fungsi biomekanika ini ada 4. Yang pertama itu memberikan dasar ilmu pengetahuan untuk mengambil keputusan berkenaan dengan keterampilan dan gerak dasar pada olahraga. Yang kedua itu sebagai dasar untuk memperoleh jawaban tentang masalah dalam suatu kerja ataupun praktek olahraga. Yang ketiga, prinsip serta alasannya dipakai dalam memberikan asesmen dan konversi terhadap kerja yang dilakukan oleh peserta didik atau atlet. Yang keempat itu mampu dalam mengembangkan gerak dasar olahraga yang lebih efisien dan manfaat guna untuk berjalannya suatu teori-teori yang terdahulu. Baiklah, soal yang nomor 3 itu definisi hukum kesetimbangan. Definisi hukum kesetimbangan itu ada 5. Yang pertama itu hukum kesetimbangan 1 yang berbunyi tubuh akan dalam posisi stabil selama proyeksi berat tubuhnya itu bertumbuh pada satu titik tumpuan. Contohnya itu pada saat seorang atlet melakukan syuting, maka atlet itu akan sedikit condong ke depan saat melakukan syuting, ke depan ring. Kalau contohnya dalam kehidupan sehari-hari, kita berdiri, tubuh kita akan rapat dengan dinding terus tubuh kita sedikit kita condongkan ke depan, maka kita akan didorong ke depan oleh dinding itu karena titik tumpuan kita itu ada di depan. Yang kedua, definisi hukum kesetimbangan kedua yang berbunyi yaitu stabilitas berbanding lurus dengan luas bidang tumpuannya. Artinya itu semakin luas bidang tumpuannya, maka kualitasnya semakin tinggi. Gitu juga sebaliknya, jika bidang tumpuannya semakin kecil, maka tingkat stabilitasnya akan semakin kecil pula. Itu contoh dalam bidang olahraga itu menggunakan posisi kuda-kuda dalam
olahraga pencak silat ya. Dan olahraga pencak silat itu mempunyai tumpuan harus semakin kuat ya. Kalau semakin kuat kita tumpuannya semakin kuat pula kita kuda-kudanya. Justru sebaliknya jika kita kuda-kudanya semakin tidak kuat, maka kita disenggol sedikit oleh lawan maka kita akan tumbang. Yang ketiga, definisi hukum setimbangan yang ketiga. Stabilitas berbanding lurus. Dengan berat badan atau benda, maka semakin berat benda itu akan semakin tinggi tingkat stabilitas, dan semakin kecil berat badan tersebut atau semakin ringan benda tersebut, maka tingkat stabilitasnya akan semakin rendah juga. Contohnya yaitu dalam olahraga tolak peluru ya, maka berat peluru itu ada untuk laki-laki yaitu 8 kilo dan untuk perempuan 5 kilo. Maka semakin berat peluru yang kita lakukan, semakin berat pula kita saat melempar. Justru sebaliknya ya, semakin tolak pelurunya semakin kecil, maka lemparan kita semakin jauh. Yang keempat yaitu definisi hukum setimbangan keempat yang berbunyi stabilitas berbanding lurus pada horizontal dari titik berat badan terhadap bidang sisi. Tumpuannya ke arah benda atau badan tersebut akan bergerak. Contohnya itu ada dua orang anak saling mendorong ya, menggunakan tangan, tapi yang satu dengan posisi dengan kaki berkuda-kuda dan satu lagi dengan posisi yang berdiri. Maka anak yang berposisi kuda-kuda itu akan melakukan gerakannya semakin kokoh ya, tidak akan kedorong ke depan ataupun ke belakang. Justru yang anak yang dengan posisi yang berdiri ini akan kalah dia, karena dorong dia akan mundur ya. Baiklah, yang kelima itu definisi hukum setimbangan yang kelima yang berbunyi stabilitas berbanding balik dengan jarak vertikal dan titik berat badan pada bidang tumpuannya. Contohnya itu dalam olahraga ya, itu balap mobil ya, karena kebanyakan di kap balap mobil itu ya, itu kapnya terlalu rendah ya, nggak seperti mobil-mobil biasanya ya, dia agak rendah. Karena jika dia melakukan tikungan atau kapnya nggak terlalu kalau terlalu tinggi nanti bisa terbalik dia mobilnya. Justru kalau semakin rendah kapnya, maka semakin rendah pula kemungkinan dia akan terbalik. Baiklah, cukup ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.